Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ahla baitihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin wa ba'du. Segala puji dan syukur tentunya kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, iman Islamnya, sehat walafiatnya kepada kita semuanya. Dan patutnya kita mengucapkan syukur dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah jam 3:30 sudah sampai sini Ibu Pak. Walaupun makannya hanya dengan sop iga gitu. Dikasih tahu bocoran, alhamdulillah ini. Iya. Makan ala kadarnya, alhamdulillah gitu. Walaupun hanya satu menu, tapi kita bersyukur gitu. Nah, sop iga ini lo kagak bersyukur ini gitu. Maka syukur kita, Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita banyak-banyak bersyukur, Allah tambahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan berbahagia ini kita akan melihat luasnya rahmat Allah karena berkenaan dengan Ramadan, Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, bulan rahmat, bulan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman itu, kata pakar ilmu tafsir, ahli tafsir, Rahman itu adalah kasih sayang Allah untuk seluruh manusia tanpa terkecuali, bahkan untuk makhluk-makhluknya. Bukan hanya manusia, tapi tumbuhan dan hewan-hewan pun Allah kucurkan rahmatnya. Allah kasih rahmat kepada mukmin, musyrik, munafik, kafir, ateis tanpa terkecuali. Maka punten Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang beriman saat beramal saleh, Allah akan berikan jawabannya keberkahan dunia dan akhiratnya. Tapi untuk orang-orang yang tidak beriman yang beramal saleh, ada orang yang tidak beriman, ada orang kafir Pak, tetangga kita memberi, ya membantu jalan, ngecor, tetap Allah bayar, tetap Allah balas di dunia saja, tapi tidak di akhirat. Ya, itu perbedaannya. Kalau kita yang beramal saleh, dunia dan akhirat, alhamdulillah, itu rahman Allah. Sedangkan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kasih sayang Allah meliputi hanya untuk yang beriman saja. Hanya untuk yang beriman saja. Jadi sangat khusus Pak, rahimnya Allah ini. Dari sebagian ulama tafsir menyebutkan penjabaran tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Surat Ghafir ayat 7, Allah mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Rahman dan zat pemilik rahmat yang melimpah, abadi dan agung. Sementara rahim adalah zat pemberi rahmat kepada makhluknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim.
seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang ke-6000, dalam Bukhari dan Muslimnya 2752. Nabi bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah memiliki rahmat sampai 100 rahmatnya. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Dan Allah menggenggam 99 rahmat. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Allah kucurkan satu rahmat di muka bumi. Fa min zalikal juz yatarahamul khalqu. Satu rahmat yang Allah kucurkan ke bumi ini, Anda dapatkan, kita rasakan saling mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ibu mencari anak saat belum pulang ke rumah. Bapak mencari nafkah agar anak bisa sekolah. Ayah pulang pagi larut, Masya Allah, kerja malam-malam sampai pagi baru datang, karena ingin anaknya saat berobat sembuh dari penyakit panjangnya. Ya taraham, saling mengasihi, saling menyayangi antara makhluk Allah, itu hanya satu rahmat yang Allah kucurkan ke bumi. Hatta yarfa'ul min hafiriha, sampai-sampai seekor kuda, tarfa'ul farasu hafiraha an waladiha, seekor kuda mengangkat kakinya dari anaknya karena khawatir terinjak. Itu satu rahmat yang Allah kucurkan ke muka bumi. Bagaimana dengan 99 rahmat yang sisanya yang Allah kelak bagikan di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita meminta kepada Allah surganya dengan rahmatnya. Innakum lan tadkhulul jannah bi'amalikum, kata Nabi, engkau tidak akan masuk surga dengan amal-amalmu. Wala anta ya Rasulullah, begitu pula kah dengan engkau wahai Rasulullah? Na'am, wala ana, begitu pula dengan aku. Illa man taghammadillahu birahmati minhu, kecuali yang Allah kucurkan rahmatnya. Bapak Ibu, kalau Allah sudah memberikan rahmatnya, yang kecil bisa menjadi besar, yang hina bisa menjadi mulia, yang sempit bisa menjadi lapang. Mengapa? Rahmat Allah turun. Rumah kecil terasa lapang, rahmat Allah turun. Pendapatan kecil terasa besar, terasa puas, namanya qanaah, rahmat Allah turun. Makanan sedikit terasa bahagia, karena ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pertemuan ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan langkah kaki kita, bukan karena sehat kita. Sebahagian kita ada yang punya penyakit, tapi gara-gara sakitnya justru meringankan langkahnya datang ke sini. Karena yang menggerakkan dia bukan fisiknya. Sejatinya yang menggerakkan kita adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak rahmati, mohon maaf, sehat pun nggak datang ke masjid. Sehat fisiknya, nggak ada halangan, nggak datang ke masjid. Mengapa? Allah tidak memberikan rahmat kepadanya. Maka rahmat Allah betapa sangat mahalnya. Begitu ya. Sampai-sampai ada seorang wanita pelacur menjual kehormatan dirinya, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan surga Allah subhanahu wa ta'ala hanya karena satu amalannya. Apa Pak amalannya? Memberikan air kepada seekor anjing. Memberikan air kepada seekor anjing, sedekah air, sedekah yang mulia. Tapi bukan berarti sedekahnya air terus. Jangan Pak. Kalau air saja mulia, pahalanya besar, apalagi temannya air, apalagi makanannya, kan begitu. Nasi bungkusnya, nasi kotaknya, prasmanannya, begitu ya. Kalau nggak sanggup air, nah itulah kira-kira. Masya Allah. Maka di Mesir itu Pak, tiap halte bis ada dispenser besar. Ya, pakai besi lalu dikerangkeng tuh, dikasih besi. Masya Allah, ada 3 keran
dingin. Kalau musim panas tuh enak banget. Itu yang minum Pak, yang mahasiswa, Ibnu Sabil, pengguna jalan, kenek-kenek mobil Pak. Kalau kita tanya siapa pemiliknya, biasanya depan rumahnya. Itu kan lumayan itu. Iya, meteran listriknya kan jalan terus Pak. Karena pendingin, air pendingin itu. Dispenser. Masya Allah, luar biasa. Motivasinya apa? Itu motivasinya. Kalau seorang pelacur yang betapa hebat dosa-dosanya, Allah ampuni dengan memberikan air kepada seekor anjing, bagaimana dengan manusia yang memberikan kepada manusia? Subhanallah. Betul ya? Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu kalau ada pesantren Pak, belum punya sumurnya, belum punya airnya, rebutan Pak, ambil wakaf air. Mengapa? Airnya dipakai untuk minum, airnya dipakai untuk mandi, airnya dipakai untuk wudu, wudunya dipakai untuk sholat, wudunya dipakai untuk baca Quran. Argo pahala terus mengalir. Subhanallah. Ya, ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kesempatan berbahagia ini jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melihat apa penyebab tertutupnya pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maaf gambarnya petir. Karena tertutup pintu rahmat Allah. Begitu ya. Ya, Allah kasih rahmat tapi ada yang menghalanginya. Ibarat gelas yang kosong ingin dimasukkan air, tapi ada penghalangnya, ada penutupnya. Bagaimana akan masuk air itu ke dalam gelas? Karenanya kalau kita hendak minum pada sebuah bejana ataupun gelas dan airnya kita akan tuangkan, hendaklah tutupnya dihilangkan. Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, penutup rahmat Allah itu dihilangkan. Lepaskan penutup rahmat Allah itu. Apa penutup rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? 7 penyebab tertutupnya pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Siapa mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga kepadanya. Meminta, berharap, memohon hanya kepada Allah, sesuatu yang Allah tidak sukai Pak. Mengapa? Karena hati manusia sejatinya sudah punya ikatan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita di rahim ibu, sebelum ditiupkan ruh, Allah mengatakan, apakah aku Tuhanmu? Janin ini mengatakan, qalu bala syahidna. Iya wahai Allah. Bapak ibu pasti bertanya, bukankah iya itu bahasa Arabnya na'am? Na'am artinya iya, tapi ada lagi yang memiliki makna iya, bahasa Arabnya adalah bala. Apa perbedaannya? Kalau na'am itu Pak masih berpikir, adik sayang nanti tolong bersihkan rumah ya, mamah mau keluar ada urusan. Na'am ya ummah, iya ibu. Na'amnya itu masih mikir, iya. Apakah langsung dikerjakan, apakah dia lalai, apakah dia ngacir dulu. Untuk menggunakan kata na'am. Na'amnya masih mikir. Ya, Anda sebagai atasan nyuruh bawahan, tolong datang ke ruangan saya. Siapa? Oke, iya. Tapi terkadang telat datangnya. Karena mengatakan na'amnya menggunakan pikiran, mikir dia. Ah males ah, resek bos nih, belum ngasih THR, kan begitu Pak. Ini contoh doang, contoh Pak. Iya, masih mikir, namanya na'am. Tapi kalau bala itu kalimat yang memiliki makna, kata yang memiliki makna, artinya iya, tapi tidak menggunakan pikiran, langsung direspon. Qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhan engkau wahai calon anak manusia? Qalu bala, iya wahai Allah, tanpa berpikir lagi. Bahwa kita mengakui Allah adalah Rabb kita. Sehingga
Perjanjian tersebut adalah satu ikatan. Ikatan itu yang kuat namanya uqdah. Uqdah itu ikatan, Pak. Sehingga menjadi sebuah konsesi, sebutannya adalah akidah. Sebutannya adalah akidah. Ketika kita menggantung, mengikat hati kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dalam konteks kehidupan sehari-hari, Masya Allah masih mendatangi dukun. Pengen kaya, dukunnya tukang kangkung. Hajatan besok hari Ahad supaya jangan hujan, kita ngundang pawang hujan. Itu pawang hujan, jangankan menahan hujan, nahan kencing aja dia nggak bisa, Pak. Kan logikanya di mana? Betul ya? Betul, Pak. Kita ngundang pawang hujan, dia nahan lapar aja susah, nahan kencing aja repot, Pak. Nahan bersin bisa nggak, Pak? Nahan nguap bisa nggak? Mikir. Nah ini Masya Allah. Nah Allah nggak suka seperti itu. Maka mereka yang menyekutukan Allah dalam berharap, dalam meminta, dalam memohon, dalam meminta pertolongan yang sangat besar kepada selain Allah, maka murka Allah datang. Sehingga Allah katakan pada surat Al-Maidah, faqad haramallahu alaihil jannah, aku haramkan engkau mendapatkan surgaku. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tertutupnya pintu rahmat Allah adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Bainar rujuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Iya. Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan salat. Begitu ya. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu, ini satu jaminan Allah. Kalau kita sholat, koneksi hati kepada Allah, sholatun, sejatinya asal katanya dari silatun. Silatun itu hubungan, silaturrahim hubungan silaturrahmi. Silatun wahidatun, satu hubungan. Silatani, dua hubungan. Silatun, hubungan menjadi sholatun. Maka hati kita harus senantiasa terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungannya. Kalau hubungannya enak, Pak, bagus, senang kita. Dimanapun kita berada, kalau koneksi HP itu bagus, Pak, senang. Masya Allah. Ya, koneksinya bagus, kuotanya nggak ada, percuma. Iya, koneksinya bagus, tapi dia nggak sholat. Bagaimana akan terkoneksi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan setiap hamba yang memperbaiki sholatnya, Allah memperbaiki hidupnya. Setiap kali sang hamba memperbaiki sholatnya, Allah perbaiki rezekinya. Silakan Bapak Ibu cek dalam kehidupan kita, berapa banyak orang sulit kehidupannya dan gak berkah hidupnya. Dua poin besar itu kalau ditanya pasti mereka memiliki. Yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua adalah sholat. Ya, sering datang Pak tamu ke pesantren, konsultasi masalah hidup rumah tangganya, konsultasi masalah banyak hutangnya. Ustaz, saya dikejar hutang, ojol Ustaz, ojol apa namanya? Pinjol, bukan ojol nih, pinjol. Ya, kalau pala jenong apa? Oh benjol, beda lagi ya, beda. Pinjol Pak, Masya Allah 120 juta. Ibu gimana ceritanya punya utang seperti itu? Ya Ustaz, saya terpesona dengan pinjol-pinjol di aplikasi Ustaz. Minjem 10 juta, minjem 20 juta, tawaran lagi datang pinjam 30 juta, total 120 juta. Bunganya sampai 32 juta Pak. Masya Allah. Satu pertanyaan, punten Ibu, sholat enggak? Ya Ustaz, ya saya kadang sholat, kadang enggak Ustaz. Kadang enggak. Lah banyak enggak sholatnya? Iya.
Demi Allah saya mengatakan kepada Bapak Ibu, orang kalau hatinya dekat dengan Allah, Allah akan buka hatinya menerima keadaan yang Allah putuskan kepadanya. Miskinnya ia terima, kayanya lebih menerima. Lapang hatinya karena sholat dibuka oleh Allah tuh kelapangan hati. Sakit ia menerima, sehat pun menerima, hatinya lapang. Kalau hati lapang segalanya menjadi indah. Begitu ya. Nah, ini Masya Allah dari sholat Pak. Maka hati-hati kalau ada masalah besar dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, ceklah dua hal besar ini. Yang pertama, masihkah menyekutukan Allah, punya jimat, ya, punya pegangan-pegangan yang tidak benar dalam Islam, atau meninggalkan sholat. Ini sesuatu yang besar, dua hal besar. Ditambah lagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah besar kita sehingga rahmat Allah tidak datang dalam hidup kita adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar? 3 dosa besar itu adalah al-israk billah wa uququl walidain. Di antaranya adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Sebaliknya, ketika kita muliakan orang tua, rizkinya adalah rizki ibarat raja, melapang rizkinya. Ada saudara kita, subhanallah, sebelum kerja keluar kota dia datang ibunya, cium tangan ibunya, ya, ngasih amplop sama ibunya. Ya, walaupun orang tua kita Pak, Bu, mohon maaf, sangat enggak butuh amplop. Yang penting isinya. Betul Bu? Yang penting isinya. Ibunya senang dibuka, alhamdulillah 200.000. Bulan depan meningkat lagi 3.000. Bulan depan 500.000. Lebaran Masya Allah, anak datang bilang, Mak, bismillah Mak, ini sedikit untuk beli sirih. Dibuka 1 juta, Masya Allah. Beli sirih 1 juta. Itu bahasa anak kepada orang tua. Masya Allah, anaknya 8 Bu, ngasih ke emaknya 1 juta untuk beli sirih katanya. Emaknya nangis, ya Allah, bilang sama suami, ya Allah Pak, kalau begini tahu mah nikmatnya, nyesel punya anak 8 ya Allah. Kenapa kita nggak punya anak 27 ya Allah? Kan tiap lebaran 27 juta ya Allah, betul ya? Siap Bu? Ya. 1 orang 1 juta, 20 orang berapa Bu? Jawab dulu, berapa Bu? Mau 20 juta? Mau punya anak 20? Baik. Penyebab tertutupnya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala wal iyaz billah adalah aklu amwalil haram, memakan harta haram. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an suatu hari didatangi oleh sahabatnya yang membawa 1 nampan makanan, sebutlah nasi kebuli, betul ya? Abu Bakar lapar saat itu. Lalu dikatakan, ini makanan enak ini. Mau wahai Abu Bakar? Boleh. Maka disantapnya makanan tersebut. Sahabatnya mengatakan, tumben wahai Abu Bakar, engkau tidak menanyakan dari mana makanan ini. Oh iya, dari mana makanan ini? Sahabatnya mengatakan, kuntu fil jahiliyati kahinan. Wahai Abu Bakar, saya dulu itu dukun, tukang jompa-jampe makanan. Tadi pagi ada klien, customerku datang ke rumah, dia minta doa agar rumahnya berkah sambil membawa makanan sesajen ini. Dia minta didoakan, dijompa-jampe. Saya mengatakan, qad taraktu hadza kullah, aku telah meninggalkan ini semuanya. Wa qad tabi'tu millata Ibrahim hanifa, aku telah tinggalkan kemusyrikan, aku ikut agama Ibrahim, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah berislam. Walakin Allah hafid talab, saya sudah menolak. Dia minta terus, tolonglah wahai Abu Bakar, wahai sahabat, tolonglah makan ini jompa jampe dah, ya sekedarnya aja lah.
Dia minta saya jumpa-jampe makanan. Saya katakan ini saya nggak lakukan lagi. Saya sudah berislam. Wassalam. Daging yang tumbuh, darah yang mengalir dari harta haram, maka neraka yang layak menjadi tempatnya. Ya Allah, sampai pun yang keluar makanan ini beriringan dengan keluar nyawaku, ya Allah, aku ridho, aku rela. Asalkan jangan ada satu titik makanan masuk ke dalam perutku yang engkau tidak ridho, ya Allah, yang haram bagimu, ya Allah. Tuh Pak, ya, hati-hati Pak, yang masuk ke rumah kita cek dahulu sumbernya jelas atau tidak. Karena kelak nanti di akhirat Allah akan tanya dua hal dari harta kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana sumbernya, dari kemana distribusinya. Hati-hati nih. Ya. Maka salafus saleh kalau mendapatkan nikmat, Masya Allah, itu merenungnya panjang. Jangan-jangan nikmat ini yang menjerumuskan kami. Jangan-jangan hisapnya panjang. Ketika bicara hisapnya panjang nanti di akhirat, ya lepaskan itu. Udah, wah istriku bagi-bagi, udah lepaskan semuanya. Atau tidak mendapatkan nikmat dunia, bersyukur. Ajalna thayyibati hayatibikumud dunia. Ya Allah, ini kenapa dapat nikmat lagi, ya Allah? Jangan-jangan nikmat ini yang engkau segerakan di dunia, ya Allah. Nanti di akhirat enggak dapat, ya Allah. Tolong ya Allah, jauhkan ya Allah. Nanti nikmat yang besar tidak engkau berikan di akhirat. Jangan sampai nikmat dunia ini menghalangi kami mendapatkan nikmat akhirat. Masya Allah. Jangan sampai nikmat dunia kami menghalangi kami dari nikmat akhirat. Cakep tuh. Maka ibu tolonglah, ya, ibu sebagai penjaga rumah tangga, katakan kepada suami, jangan coba-coba membawa harta yang haram. Demi Allah, anakmu dan saya akan insya Allah sabar dengan panjangnya kelaparan dengan harta-harta yang haram. Ya, insya Allah kami siap, wahai suamiku. Jangan sampai engkau bawa harta haram. Tapi kalau halal, walaupun banyak, kami siap. Betul Bu? Siap nggak Bu? Oh siap banget lah, luar biasa. Alhamdulillah. Maka ibu jangan sampai jangan euforia lah, bangga-bangga banget dikasih cincin sama suami. Cek dulu Bu. Kadang cincin itu hadiah ciki, gitu ya. Hadiah ciki, masya Allah. Ya. Baik, lanjut. Penyebab tertutupnya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, wali'iyadzubillah, memutus tali silaturahmi. Walaupun ada masalah besar, jangan saya mengatakan hubungan kita putus. Tidak ada kata saudara, tidak ada kata kamu dengan saya sudah putus hubungan silaturahmi, tidak. Nabi mengancamnya, ya, dengan kalimat la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga siapa? Orang yang memutus tali silaturahmi. Apapun masalahnya Bapak Ibu, enggak usahlah dengan ancaman memutus tali silaturahmi, malah justru memaafkan. Ya, insyaallah. Dan selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sumpah palsu. Ya, penyebab tertutupnya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sumpah palsu. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqala jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal kabair. Datang kepada Nabi seseorang menanyakan apa itu dosa-dosa besar. Fadzakarul hadis wa fihi qultu, dan ia menyebutkan hadisnya dan di dalamnya adalah wamal yaminul ghamus. Apa itu yaminul ghamus? Yaminul ghamus adalah sumpah palsu. Qala allazi yaqtati malam ri'in muslim wa fiha kadzibun. Dalam hadis itu aku bertanya, apa itu sumpah palsu? Sumpah yang digunakan untuk mengambil harta orang muslim padahal ia berbohong. Saudaranya mencuri, dia menjadi saksi bahwa demi Allah teman saya enggak mencuri, karena dia sudah mendapatkan hasilnya. Saya kasih uang 100 juta, tolong ente saksi bahwa saya enggak mencuri.
bahwa saya nggak merampok, bahwa saya nggak korupsi. Wah, dia bersaksi dan dia mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah dosa yang besar dan tertutupnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan diajak, jangan mau Bapak Ibu ya disuruh menjadi saksi yang kita nggak tahu perkaranya seperti apa. Kalau saksi pernikahan mangga silakan. Saksi catatan untuk hutang piutang, masjid punya utang ke material, mana saksinya? 2 orang, tolong lihat ini, ingatkan. Boleh. Bapak dengan ibu punya hutang dengan tetangga, ibu ingatkan, Pak punya utang 2 juta, punya utang 5 juta. Saksinya adalah istrinya, saksinya adalah anaknya, boleh. Tapi kalau saksi dalam perbuatan kemungkaran terlebih mengambil hak orang lain, maka ancamannya adalah dosa besar yang kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah yang terakhir, perhatikan, kita nggak usah lama-lama Ibu ya. Walaupun nggak ada sarapan, kita harus ridho, betul, karena sarapannya didahulukan tadi ya. Dan yang ketujuh adalah bakhil, kikir. Sifat kikir akan menghancurkan. Iyyakum wasyuhha, hindarilah darimu sifat kikir. Fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi, sungguh hancur umat-umat terdahulu dengan adanya sifat kikir. Amaruhum bil bukhli fabaqalu wa amaruhum bil qati'ati faqata'u wa amaruhum bil fujuri fafajaru. Subhanallah, memerintahkan kepada mereka dengan kebakhilan, kemudian mereka pun bakhil. Memerintahkan kepada mereka untuk memutus tali silaturahmi, mereka pun putuskan tali silaturahmi. Memerintahkan kepada mereka perbuatan dosa, kemudian ia melakukannya. Jamaah Bapak Ibu, perbuatan dosa seseorang itu ya, Masya Allah, akan mengundang efek-efek yang besar. Saya nasihati kepada santri Bu, mengerikan. Kenapa? Zaman now ini media sosial sangat bebas, betul ya? Chatting-chatting mesra sampai video call. Jangan-jangan anak kita kalau sudah video call, maaf, na'udzubillah min zalik, membuka auratnya. Ada begitu Bu? Ada, sampai berani membuka auratnya, dilihat oleh lawan jenisnya. Masya Allah, mengerikan sekali. Lalu bertemu pada sebuah tempat, lalu melakukan perbuatan mesum. Na'udzubillah min zalik, terjadilah sesuatu yang tidak layak terjadi. Zina, hamil di luar nikah. Bapak Ibu bayangkan, satu orang berbuat maksiat, efeknya keluarga besar akan terhina. Betul ya? Ya. Jangan Anda mengatakan, saya berbuat dosa, gua berbuat maksiat, badan-badan gua, uang-uang gua, urusan apa lu? Kan ada yang begitu ngomong. Betul ya? Yang mabok gua, beli minuman uang gua, yang kecebur got gua juga. Iya, yang kecebur got lu, tapi yang malu bini lu, kan begitu ya? Yang malu keluarganya. Anak kita Pak melakukan hubungan bebas, sampai maksiat, sampai zina, sampai hamil di luar nikah. Dulu kita lihat kalau orang mau menikah itu besanan sampai 15 mobil. Betul? 15 mobil, bahagia melepas masa lajangnya. Itu adalah keponakannya, itu adalah sepupunya, itu adalah adiknya, itu adalah anaknya. 15 mobil isi manusia, bahagia sekali karena menghantarkan masa lajang saudaranya. Tapi ketika didapati seorang anak berzina sampai hamil, Masya Allah, itu bukan 15 mobil lagi. 15 mobil kan yang ikut. Ada yang gak ikut, saudara-saudaranya, betapa sangat malunya. Lalu ada orang nanya, Mas, itu siapa kemarin yang katanya kecelakaan hamil di luar nikah? Bukannya saudara ente? Enggak, bukan saudara gua tuh. Enggak, gua gak punya saudara dia. Ketika orang maksiat sampai jatuh dalam kubangan kemaksiatan yang besar, sampai zina, maaf, orang malas ngaku saudara. Betul tidak Pak? Betul tidak? Tapi kalau ada orang sukses, Masya Allah, musuh aja ngaku saudara. Iya. Sebutlah nama UAS, Ustadz Abdul Somad.
Banyak ngaku adik kelas. Adik kelas. Beliau selesai tahun 2002, ya. Yang ngaku selesai tahun 1998. Kan jauh banget adik kelasnya itu. Betul. Tapi tetap ngaku, Pak. Iya, dipaksain untuk ngaku itu adalah saudaranya. Itu tetangga saya tuh, tetangga saya. Ngaku, Pak. Mengapa? Orang sukses tuh banyak ngakuin saudara. Betul ya? Maka berhati-hati nih. Ya, jangan sampai berkubang dalam kemaksiatan karena dampaknya sangat besar. Nauzubillah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sedikit saya menambahkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini selesai 7 penyebab ini, sedikit menambahkan, tidak ada pada slide-nya. Di antara rahmat Allah di bulan Ramadan adalah lipat ganda pahala. Lipat ganda pahala, dan ada amalan-amalan yang kelak di akhirat memberatkan timbangan. Ya, memberatkan timbangan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, bahwa Allah memberikan beratnya timbangan amal soleh kelak di akhirat karena amalan-amalannya. Ada 5 amalan yang memberatkan timbangan. Sebagai tambahan, Ibu bapak punten sedikit waktu nih. Ya, moga duhur selesai, amin. Ya, ini amin baik nih, sanggup nggak ini? Ada 5 amalan di mana kita itu bisa bangga menghadap Allah ketika ditimbang amalan itu. Maaf, timbangan amal itu bergerak sampai ke bawah, Pak. Wa nad'ul mawazina qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana misqala dzarratin habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah berikan haknya tuh dari amal-amal yang kebaikan yang tidak nampak dengan kasat mata, tapi Allah berikan haknya. Lisan yang kasar dan mengucapkan kata-kata kotor, bahasa binatang, terus mulutnya, masya Allah. Ya, ini akhlak. Nabi diundang oleh orang miskin, bahasa cerita ya, yang dihidangkan anggur. Nabi bawa teman-temannya. Senang sekali orang miskin didatangkan kepada Rasulullah SAW. Karena sahibul baitnya orang miskin, wahai Nabi silakan makan. Nabi mengambil satu anggur dimakan. Wajah Nabi sana. Ambil lagi makan, wajah Nabi gembira. Ya. Ambil lagi makan, sublihat wajah Nabi. Itu sahibul bait orang miskin, terima kasih Nabi. Gitu lah kira-kira. Sampai habis pun. Itu sahabat Nabi seakan-akan Nabi mengatakan itu yang Nabi ngomong gitu ya. Setelah selesai keluar semuanya, masya Allah, dan sahabat yang miskin itu senang luar biasa. Dan sahabat Allah yang sama-sama. Saya pun mengatakan dari Allah di luar yang mengatakan, mohon maaf, saya tidak bagi-bagi air bersih. Tahu itu aku seluruhnya asal. Luar biasa. Nabi ketika makan anggur asam tidak mengeluarkan ekspresi asam. Maaf, menjaga hati yang berbeda. Itu akhlak. Gimana kalau kita baca? Orang asam. Begini lokasi. Mulut kita komentar. Itu tidak bisa kita bayangkan kalau sahabat yang dimakan, betul? Ya, ekspresi. Nabi menahan anggus tetapi habis berikan untuk menjaga hatinya. Dasar ayat. Bisa begitu tidak? Halo. Seorang suami dihidangkan nasi goreng sama bininya. Ya, tadi malam habis berangkat subuh baikkan. Suami istri nggak masak nasi goreng, masya Allah. Makan nasi goreng ketika satu masuk wasin, saking asinnya pakai wawu, wasin, asin banget. Dia mau ngomong jujur, kalau berantem, nikmatin aja, nikmatin. Setelah mau selesai tinggal 1 sendok, dipanggil istrinya, masih tidak ada apa ya?
bahwasanya ada hadis Nabi mengatakan sungguh mulia seorang suami yang mengeluarkan makanan dari istrinya. Kalau mamanya kena tinggal satu surat I love you baby. Ambil satu sendok dibuat dimasukkan ke mulut. Oh, hanya maafin saya lihat. Maaf saya. Ya, ayah hasil sendiri. Ayah bilang saya. Jadi cara menegur suami pun lembut. Jangan katakan hasil. Masya Allah, ini sambungan loh. Ada mulut kita terus, Pak. Luar biasa. Yang namanya wanita itu kulitnya bisa bila Allah berdoa. Yang namanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk bengkok, Pak. Dia menjaga jantung. Bengkoknya tulang rusuk dipaksakan. Dia akan patah, didiamkan, tetap bengkok. Artinya apa? Pelan-pelan itu ada di sini. Betul loh. Betul loh. Semangat banget. Apa kata istri? Kesebelah. Gaspol. Ini kan gitu, Pak. Kalau nggak jaga, ya jaga. Ada hal-hal yang harus diberitahukan oleh Nabi kepada kita. Katakan itu sederhana, ringan, tapi efeknya besar kepada kita. Begitu ya. Jadi amalan yang pahalanya sampai berat dan yang pertama puasa, yang kedua amalan yang ini. Yang ketiga, perhatikan Pak, penting. Amalan yang ringan dan berat dari pahala kita, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memaafkan. Dalam surat atau dalam surat Asy-Syura ayat 30. Surat Asy-Syura ayat 30. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atin bimithliha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya, barang siapa yang memaafkan, maka pahala si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sedang doa di depan Ka'bah. Ja'a Arabiyun, Arab baru datang mengambil sebelas tali, ditarik lehernya dengan tali tersebut oleh Arab baru ini. Abu Bakar mengejarnya dan mengatakannya, dia tanya, saya mengatakan, emang dia tidak tahu dari memaafkan. Memaafkan itu bukan sesuatu yang mudah dan berat. Kalau kita memaaf, kalau kita minta maaf saat kita berbuat zalim, emang perlu minta maaf. Kita butuh orang, kita nabrak maaf, ayam orang sampai mati, kita datang dunia, kita ganti rugi, emang harus dalam begini. Tapi ketika kita pada posisi yang dizolimi, pertanyaannya, mau tak memaafkan? Tapi Nabi terdapat dalam hati. Dilempari dengan jeruan kontra saat beliau lewat untuk melakukan perjalanannya. Dan setiap kali dilakukan oleh orang Yahudi tersebut, kotoran kontra atau jeruan kontra sampai basah rambutnya dan baunya. Kami pulang ke rumah. Fatimah lagi-lagi menangis, mengkeramas Nabi beserta rambutnya. Kata Rasulullah, "Nah, wahai Fatimah, gak apa-apa orang yang gak takut, maafkan dia." Masya Allah, Rasulullah itu hati kita terbuat dari apa pertama sama rambutnya. Itu tuh. Halo Bu, masih hidup Bu? Ibu punya suami, Masya Allah, ya maaf, jahat sama ibu, pukul, mentelek, lebam mulut, biru muka, sampai ibu pernah didorong jatuh di lantai. Anak ibu 5, suami meninggalkan ibu beserta anak 5, main perempuan di rumah. Setelah habis uangnya, setelah habis hartanya, dia pulang ke ibu dan dia katakan, "Mama, maafin aku." Pertanyaannya, maafin saya. Halo, maafin kamu. Kan kita pelajarannya materinya tadi amalan yang beratkan gimana? Amalannya besar. Pertanyaannya sama ibu, mau pahala besar nggak Bu? Mau maafkan nggak Bu? Ya, pasti ibu mengatakan
cari pahala yang lainnya. Jangan gitu kan memakai makan. Iya. Anda mengatakan cari pahala yang lain. Kata Allah, pahala yang kecil. Kan kau pengen pulang menghadapku bersih tanpa dosa. Engkau ingin pulang kepadaku, ini masuk surga. Percepatan masuk surga satu kalau pengen. Kata Allah, ayo maafkan orang yang muslim. Pertanyaannya sekali lagi terakhir, maaf suami. Masih juga belajar. Belum benar. Kemudian ini akhlak, masya Allah. Jadi yang pertama adalah puasa, yang kedua akhlak, yang ketiga memaafkan, yang keempat ibu bapak zikir. Kalimatani habibatani rahman khafifatan fil lisan saqilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Sambil jalan subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Sambil masak subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Apa kata Nabi? Dua kalimat yang memberatkan timbangan dengan lisan dan mudah dari Tuhan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Dan yang terakhir, amalan yang memberatkan timbangan sampai iman bergerak ke bawah adalah as-sabr, kesabaran. Surat Az-Zumar ayat 10. Surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada balasan yang hebat saudara-saudara. Karena pahala yang kelak memberatkan timbangan kecuali sabar. Imam Al-Jurjani mengatakan pahalanya gelondongan. Ibu sedekah pahalanya 700 kali lipat. Bapak baca Quran pahalanya 10 kali lipat satu guru. Tapi kalau sabar dengan anak yang berat, sabar anak yang autis, sabar dengan anak yang cacat, dan menerimanya di awal langkah, disitulah pahala besar. Pertanyaannya dari mana? Belum tentu bisa. Kebanyakan kita mengeluh, ya Allah kenapa cacatnya? Ya capek banget hidup ya Allah. Ya Allah kenapa suami di PHK? Ya Allah pas mau lebaran ya Allah. Sampai nggak ada overtime, nggak ada perbulan. Buru-buru kayak emosi aja nggak ada. Betul begitu ya. Berat memang, tapi di situ percepatan paham sampai bergerak ke bawah. Bisa. Apa itu? Sabar. Bapak katakan kepada istri sabar. Mohon maaf, ini ada 20 juta sabar. Walaupun kita sabar karena PHK. Ini pesangonnya. Pesangon 20 juta, sama 2 juta kerja. Masya Allah. Bisa mengatakan bismillah. Gak apa-apa. Ayo semangat. Kita dekatkan diri kepada cakap. Begitu ya. Akhirnya kira-kira 5 poin kita sebagai tambahan agar kita termotivasi dan semangat untuk beramal dengan hal ini dan nikmatilah hidup. Allah suka prosesnya. Allah gak lihat hasilnya. Allah suka apa? Prosesnya. Maka prosesnya itu nikmati aja. Nikmati. Dalam proses itulah pahala-pahala. Kalau yang Allah minta hasil, Bapak Ibu meninggal dari perampok, hasilnya kelihatan gede. Meninggal dari koruptor, hasilnya kelihatan besar. Maaf, nauzubillah. Meninggal dari pelacur, kelihatan angkanya. Tapi mengapa Anda tidak melakukan itu? Karena kita katakan yang pertama haramnya, yang kedua Allah lebih banyak melihat prosesnya. Dalam proses itu ada sabar, dalam proses itu ada syukur. Maka syukuri apa yang ada, sabar dengan apa yang tidak ada. Insya Allah, tambah istiqomah dalam ketaatan dan sesungguhnya doa kita akan sampai. 3 doa yang pasti dijawab oleh Allah, antaranya doa kedua dimani, doa orang tua untuk anaknya. Maka saya apapun kedekatan anak kita, jangan lepas ibu doakan dia. Jangan lepas bapak doakan anak kita. Kita nggak tahu doa yang mana yang sampai masuk ke rumah. Gitu ya. Seperti hanya ayah ibu kita yang mendoakan kita selalu. Walaupun kita tidak bertelepon kepadanya,
Sang ibu kita di kampung, mohon maaf sampai HP-nya dibawa ke konter. Menanyakan Mas, tolong lihat HP saya rusak. Emang kenapa? Saya nggak tahu, sudah sebulan kok nggak berbalik. Biasanya anak saya yang telepon dengan telepon rusak. Rupanya anaknya nggak telepon, bukan teleponnya rusak, teleponnya tidak berdiri karena anaknya tidak telepon. Sampai ibu itu berapa orang yang rusak. Sesungguhnya orang tua kita bukan kita datang menyapa, sapalah kami mereka punya ibu yang masih hidup. Sungguh ibu kita, bagaimana kita ulanglah ibu bapak lebaran. Ibu kita menanti doa kita. Malam motor jangan berani datang untuk akhir Ramadan jangan pernah tinggalkan doa kita. Dan Allah mereka menanti datangnya doa kita menenangkan, menyejukkan dan melapangkan hati. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iya karena Tuhan yang selain mustaqim. Sallallahu alaihi wa Allahumma lana qulubana wa ta'ala sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliqul mi'ad. Ya Allah, ya Rabbana, kami datang Ramadan kepada kami. Di pertengahan Ramadan, ya Allah. Di pagi yang tiada anugerah yang tiada terlupakan kami, ya Allah, ya Rabbana. Menjelang berada dalam Ramadan setelah Ramadan, berikan kami kekuatan untuk ilmu, untuk paham, berikan kami kekuatan membaca Al-Quran, berikan kami kekuatan untuk zikir, berikan kami kekuatan untuk semakin dekat dengan Engkau, ya Allah. Betapa bahagia dan hati kita saat berdekatan dengan Engkau, ya Allah. Dan ini menjadi bekal kepulangan kami kepada Engkau. Ya Allah, kami ingin pulang kepada Anda bukan. Terima amal saleh kami, terima puasa kami, ya Allah. Terima qiyam kami, ya Allah. Walaupun salat kami jauh dari khusyuk, ampuni ya Allah. Walaupun sedekah infak kami masih tersisih sifat kita, maafkan kami, ya Allah. Walaupun kami tidak sabar dalam taat kepada Engkau, maafkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami hadirkan dalam doa ini orang yang kami cintai, ayah dan ibu, emak dan bapak di kampung halaman, menjauh di sana. Ya Allah, ya Rabbana, kami bersyukur punya ibu bercinta dan kasih sayang. Ampuni ya Allah dosa ibu. Telah lebih mengusahakan dengan air mata mereka yang dia ibu kami merenggeng uang untuk bisa kami kuliah. Yang dia ibu salat malam mendoakan kami agar kami sukses ibu kami. Yang dia ibu berpuasa khusus puasanya untuk kami bercerita agar berkah rumah tangganya. Ya Allah, ya Rabbana, maafkan ya Allah kami sering membuatkan ibu tercinta, sering membuat ibu hati terluka, sering membuat ibu hati gelisah. Ya Allah, ya Rabbana, pada kala ibu kami menggantikan kedudukan ayah yang telah wafat, jual sayur di pasar, berdagang di pinggir jalan. Ya Allah, ya Rabbana, kuatkan ibu dalam ikhtiarnya, bahagiakan sisa-sisanya. Maafkan kami ya Allah, sering melukai hatinya. Pernah mata itu Allah di hadapan ibu, pernah tangan
dengan suara keras, hatinya terbuka sampai ibu mengatakan, ya Allah, Engkau mengenal ibu dan sampai sejumlah aku melahirkan ini. Ya Allah, ya Allah, Ramadan ini adalah bulan pengampun. Ampuni ya Allah, ampuni. Maafkan salah kami ya Allah, pantas usaha kami sering gagal, pantas rumah kata kami tidak berkah. Kami pernah durhaka sama orang tuanya. Ya Allah ya Rabbana, wahai Bapa tercinta, bahagiakan sisa-sisa ini. Kulitnya tebal, hitam, terbang kasih karena tangan, kakinya berat, jalan puluhan kilometer. Ya Allah ya Rabbana, kami sakit kesabaran lapar dari nafkah, lelah letih habisnya makan. Memang ayah sosok yang jarang pernah menangis, tapi tak sadar dalam ya Allah di lubuk hati langkah yang terkadang lumrah berat, bukan hanya langkah ringan, tapi pikiran yang memberatkannya agar anaknya bisa sekolah, agar anaknya bisa kuliah, agar harapan hidup lebih baik daripada dirinya. Diam-diam ayah kita puasa sedang berpisah dalam terik matahari menyengat tubuhnya, lelah tubuhnya. Dia tetap istiqomah dalam puasanya. Setiap langkah menghadirkan wajah anaknya. Ya Allah, tinggikan aku, ya Allah, berkahkan aku. Ya Allah, ya Allah, ayah kami yang sakit sembuh dari sakit. Ayah kami yang telah meninggal dunia dan itu yang telah wafat, ya Allah. Apakah tubuh, cahaya tubuh ini adalah dagingnya, ya Allah. Di bulan ini aku kepada kami mohon kepada Tuhan, ampuni dosa ibu, ya Allah, ampuni dosa ibu, dirahmatikan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami hadir sebagai anak-anak kami menjauh di sana di pesantren, menjauh di sana ya Allah, mencari hidup. Ya Allah, ada anak kami yang sering menyakiti hati kami, maafkan dia yang salah, lembutkan hatinya. Ya Allah, tolonglah ini menjadikan titik kesadaran dalam hidupnya, ya Allah. Kuatkan hatinya, bukakan mata hatinya, ya Allah. Ada anak kami yang alhamdulillah, ya Allah, dia serahkan hadir untuk kami. Jujur ya Allah, sehatnya kami, kata-kata kami berdoa. Berkahnya hidup kami, karena kami diam-diam puasa. Dia wasap kami mengatakan ya Allah, alhamdulillah kami puasa Senin, mendoakan Bapak agar kami sehat, mendoakan Bapak agar Bapak Tuhan menjadi setiap hari. Terima kasih Bapak, semoga menjadi setiap kami. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami saya tidak sabar menghadapi anak. Maafkan kami saya emosi menghadapi kesalahan anak. Maafkan kami ya Allah yang saya putus asa dengan kenakalan anak. Bukan mereka adalah jalan-jalan yang ya Allah. Kami sering hilang, kami sering lupa. Kumpulkan kami bersama istri dan anak-anak kami di surga yang berdoa kenikmatan ya Allah. Dirahmatikan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridha wa rahmatan wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka ridha wa rahmatan wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka ridha wa rahmatan wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Dirahmatikan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jika Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dengan kami, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Jika Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kami, titipkan kami. Jika Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kami, ampuni seluruh dosa ayah ibu kami, ampuni seluruh dosa-dosa. Dirahmati kepada kami. Allah
saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.